Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقال الله تعالى في آيات الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Para pirsawan sekalian, selamat berjumpa lagi dalam channel Teko Megalodon. Kali ini sampailah kita pada episode yang ke-11 jilid yang ketiga. Pada episode kali ini saya mau melanjutkan membahas tentang asal-usul bangsa Atlantis berdasarkan referensi yang ketiga, yaitu yang bersumber dari suhuf Nabi Idris alaihissalam. Pada episode yang lalu telah saya sampaikan bahwa suhuf Nabi Idris alaihissalam dan suhuf Nabi Syed alaihissalam beserta arsip-arsip dokumen-dokumen yang lain dan juga barang-barang berharga yang bermacam-macam telah disimpan di monumen-monumen dan pada tempat-tempat yang lain, misalnya pada gentong-gentong batu besar yang ditutup dengan penutup yang berat, dan ada juga yang disimpan di dalam tanah. Arsip-arsip dokumen-dokumen ini masih dalam keadaan utuh ketika ditinggal untuk selama-lamanya oleh bangsa Atlantis. Arsip-arsip dokumen-dokumen ini disimpan dengan menggunakan berbagai huruf yang sekiranya mudah untuk dibaca atau dimengerti. Arsip-arsip dokumen-dokumen ini menggunakan berbagai media yang sekiranya awet, tahan lama, karena tidak tahu kapan akan dibuka dan oleh siapa. Media-media untuk arsip-arsip itu antara lain pada lempeng-lempeng logam, tembaga, emas, tablet tanah liat, papirus, ataupun pada dinding-dinding monumen-monumen dan lain-lain. Selama 1000 tahun atau lebih, arsip-arsip dokumen-dokumen dan barang-barang yang lain tidak ada yang menyentuh kecuali oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan yang jumlahnya terus bertambah banyak. Walaupun jumlah hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan bertambah banyak dan gangguan-gangguan dari berbagai macam cuaca, panas, dingin, hujan, angin, badai, dan lain-lain, namun gangguan-gangguan itu tidak begitu membahayakan isi arsip-arsip dokumen-dokumen dan barang-barang yang lain. Sampai suatu ketika hampir 8.000 tahun yang lalu turunlah Adam dan Hawa ke muka bumi ini. Mereka berdua turun
ke muka bumi ini dalam keadaan terpisah selama 200 tahun. Setelah mereka bertemu, mereka lalu menurunkan keturunan anak cucu yang terus berkembang biak. Generasi-generasi awal dari Bani Adam ini pengetahuannya tentang kehidupan di muka bumi ini dimulai dari nol. Ini terbukti ketika Qabil bin Adam membunuh Habil bin Adam saudaranya. Ia bingung harus diapakan dan dibagaimanakan mayat saudaranya ini. Sampai suatu ketika ia mendapat ilham karena melihat contoh seekor burung gagak menggali tanah sampai dalam. Maka Qabil pun lalu mengubur mayat saudaranya itu ke dalam tanah setelah digalinya. Seiring bertambahnya waktu, maka anak cucu Nabi Adam alaihissalam atau Bani Adam ini terus bertambah banyak dan bertambah luas wilayah sebaran tempat tinggalnya. Sampai suatu ketika anak cucunya ada yang menyentuh wilayah atau lokasi-lokasi monumen-monumen tinggalan bangsa Atlantis ini. Didorong oleh rasa penasaran dan rasa keingintahuan dari sifat Bani Adam ini, maka mereka pun mulai ada yang membongkar dan menjarah isi monumen-monumen itu, yang antara lain berupa arsip-arsip, dokumen-dokumen, dan barang-barang berharga yang lain. Disinilah momen krusial dan penuh ketegangan akan nasib arsip-arsip dokumen-dokumen itu, termasuk nasib suhuf-suhuf Nabi Idris alaihissalam. Mereka yang berhasil membongkar itu tidak tahu maksudnya, hanya sebatas dijadikan koleksi barang-barang mainan pribadi. Sampai suatu ketika ada yang bisa membaca dan mengerti maksud huruf arsip-arsip dokumen-dokumen itu, termasuk suhuf-suhuf Nabi Idris alaihissalam. Mereka senang membacanya, mengulang-ulangnya, menceritakan kepada anak cucunya sebagai tradisi lesan dari generasi ke generasi. Sampai suatu ketika ada yang menangkap dan mencatatnya ketika peradaban baca tulis mulai berkembang. Selanjutnya di antara yang mencatat suhuf-suhuf Nabi Idris alaihissalam ini adalah dicatat dalam kitab keagamaan Yahudi kuno, dan mereka lalu menyebutnya sebagai kitab Henoch. Bagaimanakah isi kitab Henoch yang berhubungan dengan asal-usul bangsa Atlantis? Insya Allah akan disampaikan pada episode berikutnya. Mohon maaf, episode kali ini saya akhiri sampai di sini karena sudah cukup panjang. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.